hijau ini maknanya adalah segala sesuatu benda yang ada di atas alasnya ini itu dianggap steril. Itu hukumnya dulu. Ya. Itu hukumnya. Jadi kalau ada kalian masuk ke stasiun, kalian jumpa ada troli, kemudian ada lapis hijaunya, itu biasanya prosedur yang harus mutlak steril. Paham ya? Kalian lihat ini, oh, ini steril. Jangan kalian pegang-pegang ini sebelum kalian pakai handphone steril, ya. Nanti dicokek-cokek semua ini, udahlah habis tuh. Udah nggak bener lagi nilainya. Sudah? Nah, kita mulai dari alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya ini ada yang tidak steril, ada yang steril. Ada yang awalnya tidak steril dan kita sterilkan gitu lah. Pertama ada kom, biasanya ada kom seperti ini. Ada kom tau kan? Mangkok povidiniodin. Kemudian ada mangkok NaCl. Aneh-aneh nanti. Ini mangkok NaCl tapi isinya benang, ya kan? Ya, kita anggaplah ini mangkoknya. Ya, oke. Sudah. Kemudian di sini nanti ada alat-alat bedah nih, minor set. Ini enggak kita pakai semuanya. Paling yang kita pakai nanti apa? Lem kita pakai. Gunting itu apa gunting? Pinset saja. Ya, hanya pinset saja untuk tindakan pemasangan kateter. Kita hanya pakai pinset dan pinsetnya pinset yang anatomis, ya, bukan pinset chirurgis. Maka yang lain ini abaikan. Ini memang sengaja ditaruh orang itu kayak gini supaya kalian bingung, supaya kalian panik, itu aja. Ya, semuanya ada di situ. Ya, terakhir kalian bingung yang mana mau dipakai ini, gitu kan? Ada benang jahit, ada jarum jahit, itu apa? Tapi kayak gitulah memang setting dari pusat. Ya, jadi jangan kalian bayangkan waktu ujian tuh apa yang kalian butuhkan cuma itu yang ada di situ, enggak. Ya, banyak sekali jebakan-jebakannya. Sudah? Kemudian ada namanya kateter. Ini dia. Sudah tahu lah ya. Cuman yang ini untuk ujian ini yang silikon, bukan yang Foley. Kalau yang Foley itu yang warnanya coklat. Ini yang silikon. Yang silikon ini sebenarnya yang kita pakai untuk penggunaan jangka panjang. Jadi ini bisa sampai 1 bulanan. Jadi kalau pernah kalian dengar, pernah ikut operasi SASE. SASE itu tadi terjadi struktur uretra. Uretranya dirobek-robek supaya lempang lagi. Ya. Terus setelah operasi supaya jangan nyatu lagi dia, jangan struktur lagi, maka dipasanglah kateter ini sampai 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Supaya tidak berganti 7 hari ganti, maka kita pakai yang silikon. Ya, kalau yang Foley itu maksimal 7 hari. Karena lebih dari 7 hari nggak diganti-ganti lengket nanti, nggak bisa dibuka. Ya, itu sering juga. Dikempesi nggak bisa kempes itu ya, balonnya. Ada yang kempes, tapi ditarik nggak bisa keluar, ya nggak bisa dikeluarkan. Hasil apa? Ya operasi lah. Ya. Sudah. Kemudian ada urine bag. Ini urine bag. Nah lihat, ini dalam keadaan tidak steril, tapi di dalamnya itu steril. Ya, jadi nanti Bapak tunjukkan macam mana caranya kita meletakkan ke sana, ya, supaya benda-benda ini tetap steril. Kemudian ada betadine. Kemudian ini ada jelly, ya, jadi jelly. Waktu ujian, jelinya ini tidak steril, maksudnya tidak dalam kemasan steril. Pernah lihat silokain jelly? Nah, kalau silokain jelly itu dia kemasannya steril. Jadi begitu kita buka, kita letakkan ke dalam wadah steril, dia bisa kita pegang pada saat kita steril. Nah, waktu ujian ini kan nggak steril, tapi jelly yang di dalam itu dianggap steril. Nanti kita pindahkan ke dalam sana. Ya. Kemudian kita perlu speed. Speednya itu ada 2. Speednya ada 2, lihat. Jangan kesalahan lagi nih. Ini udah berulang-ulang pun diterangin. Speed untuk pemasangan kateter itu speed 10 dan speed 5. Ya,
bukan speed 3. Speed 10 dan speed 5. Speed 10 ini untuk apa? Untuk mengembangkan balon. Ya, mengembangkan balon pakai 10 pakai apa? Isinya apa? Aqua bides. Ya, jadi harus aqua bides. Jangan pernah kalian isi NaCl, dextrose, ya, nanti rusak. Itu tadi bermasalah nanti balonnya. Ya. Ngeras balonnya nggak bisa dibuka lagi. Jadi yang standar itu adalah aqua bides. Pakai speed 10. Speed 5 ini untuk apa? Untuk kita isi jelly. Ya, macam mana caranya nanti Bapak tunjukkan. Tapi yang diisi jelly ini adalah kalau kalian memasang kateter laki-laki. Kalau perempuan nggak usah. Kenapa? Karena tracknya itu pendek, jadi nggak perlu banyak jelly-nya. Ya. Jadi yang ingat ya, jadi yang kalian pakai jelly dalam speed ini adalah untuk pemasangan kateter laki-laki. Ini kita buka, ya, kita letakkan ke wadah steril seperti ini, ya. Sudah. Kemudian ini satu lagi yang speed 5. Kita buka, cara bukanya gini ya. Ya, tarik satu sisi saja. Ini disusun sedemikian rupa, jangan dicampak-campakkan, nanti terakhir mau makainya bingung. Sudah. Kemudian ada aqua bides. Aqua bides ini juga tidak steril nih. Ya. Kemudian apalagi? Kita perlu kaset steril. Kaset steril. Nah, waktu ujian perlu Bapak sampaikan supaya kalian jangan bingung-bingung di waktu ujian itu sering tengoknya atas bawah nggak tahu gitu tahap yang dicarinya, nggak tahu gitu tahap apa. Ya kan, terakhir ini dipegang terus ini dipegang, pengen kali Bapak nanya kamu cari apa gitu, cuman kan nggak boleh kita ngomong-ngomong. Nah, kaset steril itu ada kayak gini kemasannya waktu ujian, ini satu. Kalian boleh pakai yang mana saja, tapi yang lebih gampang Bapak rasa sih yang ini. Ini kita perlu 3, ya. Lihat cara bukanya seperti ini. Ya, letakkan, disusun, letakkan. Oke. Kemudian ini nerbekan, ya, nerbekan ini tidak steril, ya. Ini sudah. Kemudian palaster, ya. Balik lagi palaster. Jadi palaster ini untuk memfiksasinya, ya. Nanti kita dia agak panjang ini. Nah, ini sudah. Baru ini kita pindahkan ke tempat steril, ke wadah sterilnya. Ini adalah kateter urinnya, ya. Jadi dia ada 2 lapisan nih. Ini lapisan paling luar, ini boleh kita pegang-pegang. Yang di dalam nanti masih ada plastiknya, itu udah nggak boleh lagi kita pegang kecuali kita sudah steril. Jadi kita buka, ya, membukanya tarik ke satu arah aja, nggak usah gini. Ya, satu arah aja. Nah, jadi mau usah dulu tangan kalian, tarik satu aja gini. Tarik satu, ya, letakkan. Tenang-tenang aja, usah panik. Oke, ya, jangan disentuh. Kemudian ini sebenarnya boleh steril boleh tidak, tapi kalau kalian meletakkan di sini pun tak apa-apa. Ya, buka, ini tempat robekannya ini, ya. Ada dia tempat open here, ya kan? Buka. Jadi jangan robek di mana-mana, karena pasti nggak bisa. Oke. Dan yang terakhir adalah handscoon. Nah, ini handscoon steril.
Bapak, tangan bapak biasa pakai 7 atau 6, 6,5? 6,5 ada. Bapak lebih suka handscoon itu ketat, ya. Nah, buka handscoon ini, lihat, sama, tarik ke satu arah aja. Seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu baru kita cuci tangan, ya, cuci tangan yang 1 menit tadi, ya. Kalau tadi waktu persiapan kalian 30 detik aja cuci tangannya. Setelah ini kalian bereskan semua, baru kalian cuci tangan kembali, ya. Nah, setelah cuci tangan, lap tangan kalian. Nanti ada tisu itu. Jangan basah-basah, jangan pernah basah-basah pakai handscoon. Itu malah petaka lagi nanti. Ya. Oke, lihat step-stepnya ya. Setelah kalian cuci tangan, ya, kalian lap kering pakai tisu, ya. Kemudian kalian pakai handscoon steril, ya. Nah, pakai handscoon steril ini kalian pakai di tangan yang dominan kalian dulu. Kalau kalian dominan kanan, pakai kanan. Kalau dominan kiri, pakai kiri, ya. Tapi jangan sok-sok paten. Dominan kanan dipasangnya yang kiri, terakhir pusing dia. Sudah? Nah, caranya adalah kalian ambil ini. Kalian makainya mau di atas ini boleh atau mau kalian angkat. Lihat seperti ini. Letakkan. Ini dibuka, ya. Nah, dibuka, lihat seperti ini. Ini kanan kiri, ya. Nah, triknya lagi adalah lihat posisi jempolnya. Kalian pegangnya seperti ini. Lihat jempolnya tuh biasanya gini dia, ya. Maka tangan kalian nanti memasukkannya harus posisi gini, jangan gini, ya. Tapi kalau jempolnya itu ke bawah, maka kalian ikut tangan kalian masukkannya gini, jangan gini. Tujuannya apa? Supaya waktu kita masukkan tangan itu, ya, itu bisa sekali set langsung masuk gitu lah. Ya, pegang ini, karena ini adalah bagian yang nyentuh kulit kita, jadi ini tidak steril nanti. Masukkan jari kalian. Nah, kalau dia terlalu sempit, nanti kesulitannya waktu masukkannya dipayah, ya. Makanya harus pas. Lihat, masukkan dulu ujung-ujung jari kalian seperti ini. Jangan sorong aja. Nanti sorong baru yang jentik masuk kemana-mana gitu kan, baru pening deh. Ya, jadi masukkan dulu pelan-pelan. Udah masuk baru tarik. Jadi sekali masuk aja. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, tangan kanan kita sudah boleh pegang-pegang ini, ya kan? Karena ini sudah steril. Tangan kiri kita masih boleh pegang yang nggak steril. Sudah? Nah, selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah ambil speed 10 ini. Nah, lagi-lagi ini perlu latihan. Kita mau mengisi speed 10 ini dengan aqua bides yang ini tidak steril. Maka harus ada yang steril, ada yang tidak steril, gitu kan? Kita buka, colokkan, ambil. Berapa banyak? Untuk ujian 10 cc aja, atau kadang-kadang 5 cc pun cukup. Tapi untuk yang sebenarnya tergantung instruksi di kateternya itu, ya. Ada yang 20, ada yang 30. Oke, selesai satu. Ini harusnya kita tutup kan? Kita tutup seperti ini, ya.
Tapi nanti ujian tuh kan grogi, geletar. Udah, gak usah dipaksa masuk, biarkan aja, letakkan aja. Sudah? Yang kedua adalah mengisi speed 10 ini dengan ini jelly. Ya. Jadi caranya macam mana? Lagi-lagi latihan nih. Jangan kalian pikir Bapak bisa ngerjain gini baru sekali ini ngerjainnya. Ini udah berulang-ulang. Ngajarinnya entah berapa kali ya kan? Ini dibuka nih, buka. Sudah? Ini dibuka. Sudah? Gini. Tekan kuat. Ya, jadi terisi dia. Letakkan saja. Terus ini nutupnya gimana? Nggak akan bisa satu tangan, harus dua tangan. Maka letakkan aja dulu. Nggak masalah. Sudah? Kemudian, nah ini membuka betadine ini seharusnya waktu kalian belum pakai yang steril, karena kadang-kadang payah. Ini syukurnya gampang. Sudah? Betadine ini boleh kalian isi kemari tempat betadinnya, atau kalian letak langsung kemari ya, ke kasanya juga boleh ya, supaya seragam isi kemari aja. Isi kemari. Sudah? Oke. Sudah selesai. Kira-kira masih ada nggak lagi hal yang lain yang harus kalian kerjakan yang memerlukan tangan yang tidak steril ini? Kalian harus berhenti sejenak, ya kan, memikirkannya. Sebelum kalian pakai handscoon yang satu lagi. Karena kalau begitu kalian pakai handscoon satu lagi sudah steril, aduh ada yang tinggal satu lagi gitu kan. Jadi masalah lagi nanti, ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi. Baru kita pakai yang satu lagi. Memakai yang satu lagi, tangan yang steril ini masukkan ke sisi dalam handscoon. Sudah tahu lah nih, seperti ini. Ya, megangnya bagus-bagus saja, nggak usah takut-takut. Ini, aku nggak tahu apa yang ditakutkannya gitu. Jadi pegang aja bagus-bagus, pegang bagus-bagus seperti ini. Ya, baru masukkan jari-jari kalian, ya, di posisinya baru sorong. Ya. Nah, ada jam. Jadi kalian nggak boleh pakai jam atau pakai cincin kan? Boleh. Oke. Nah, setelah dua-duanya steril baru bereskan ini. Ini tutup, ya kan? Kemudian ini tutup. Ya. Sudah beres seperti itu. Nah, in case ya, misalnya udah steril kayak gini, adalah yang lupa kalian. Misalnya kateter urinnya yang belum kalian buka misalnya. Kalian udah steril nih. Ya kan? Jadi ada mahasiswa itu kan di belakangnya kita, sengaja di belakangnya. Tanya apa? Taruh pegangan. Taruh ini. Sangkanya kita nggak tahu ya kan? itu udah fatal itunya. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, terpaksa kalian harus menyentuh yang tidak steril, kalian buka lagi nih semua. Ininya, ya handscoonnya ini kalian buka, kan masih ada stok di situ. Ini lah pula banyak kali, ya buka, ya baru kalian sentuh lagi yang tidak steril tadi, kerjakan. Sudah itu pikirkan lagi apa lagi yang mau dikerjakan sebelum kalian steril. Kalau memang tidak ada, baru kalian pakai handscoon yang steril yang kedua. Itu jauh lebih profesional ketimbang tadi yang belakang-belakangi diam-diam dia buka, dia pegang apa-apa. Itu berarti tidak mengerti prinsip kenapa dia harus steril, kenapa dia tidak boleh menyentuh yang lain-lain. Ya, termasuk nanti untuk tindakan yang lain-lain ya, misalnya pasang IUD itu harus betul-betul steril. Sudah? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memasang kateter urinnya. Sebelum kita pasang, kita harus melakukan desinfeksi. Ini boleh kita pegang, ya yang hijau ini boleh, pokoknya ini semua sudah boleh kita pegang. Nah, pertama kita desinfeksi pakai
povidin iodin, ya. Nah, lihat. Macam mana caranya? Kalian desinfeksi dulu bagian glandnya. Bagian gland seperti ini, sudah. Jangan kalian pegang gini. Ini kan belum steril, ya. Jadi bagian glandnya dulu. Sudah steril glandnya, baru pegang. Gini, paham? Baru ke daerah korpusnya, ya. Kemudian di daerah sekitar skrotumnya. Tapi yang paling penting adalah di daerah ini, OUE-nya ini, ya, OUE-nya. Udah, ya maaf ya, ini misalnya gini. Nah, ulangi sekali lagi, karena ini sudah steril, sudah terdesinfeksi, makanya boleh kita pegang langsung, ya. Beda sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi glandnya dulu, setelah glandnya kena betadin baru kalian pegang, ya kan? Baru ke daerah yang lain. Nah, kalau ini karena sudah kita berikan pertama, berarti boleh kita langsung pegang. Utamakan di daerah OUE-nya, ya, OUE-nya. Kemudian ke daerah korpus sama ke daerah skrotum. Sudah cukup. Setelah itu baru kita tutup pakai duk bolong, ya, bolong, lihat nih, duk bolong, ya, kayak mau pangkas ya kan. Nah, sudah itu, kemudian ini kita buka, ya, kita robek. Nah, poin penilaian berikutnya adalah kalian harus melakukan pengetesan balon, ya. Jadi tes balonnya, pakai udara, pakai balon, pakai aquabides tadi, isi balonnya, lihat, ya. Kalau sudah gembung, oke, balonnya tidak bocor, kemudian kalian aspirasi lagi sampai kosong. Itu ada poin penilaiannya, ya, pengisian pengetesan balon. Sudah. Nah, baru setelah itu kita masukkan. Sebelum memasukkan, menginsersinya, kita masukkan dulu ini, jelinya. Nah, ini yang Pak bilang tadi, kalau pada wanita nggak perlu diisi di sini, ya, cukup kalian ambil jelinya, kalian letakkan aja di atas kasa ini, ya. Nanti waktu mau menginsersinya kalian oleskan aja, ya, kalian oleskan di ujungnya, terutama di ujungnya. Nah, pada laki-laki nggak bisa, apalagi pasien dengan tadi keluhan retensi urin karena BPH. Jadi itu wajib kalian betul-betul memberikan jelly yang cukup tebal, cukup banyak, ya. Sedapat mungkin pakai silokain itu, karena silokain itu ada anestesi lokalnya, jadi itu mengurangi nyeri pada saat kita insersi. Nah, memasukkan jelly ini, pegang seperti ini, ya, jangan ragu-ragu memegangnya. Kemudian ujung speed ini kita taruh di OUE-nya, kemudian jari jempol dan telunjuk memegang seperti ini, memfiksasi seperti ini supaya jangan lari. Nampak? Sudah itu baru kita sorong, cepat, jangan lambat, nanti meleleh dia keluar, ya. Makanya kita sorong harus struk gitu, ya. Jadi, nah, pada pasien sebenarnya harus gitu. Jadi dia mengisi seluruh trek uretranya, ya. Karena kalau cuma terpelan gitu, nanti di ujung-ujung uretranya aja yang terisi, nggak sampai ke daerah prostatnya. Jadi harus cepat pakai tekanan. Truk. Sudah. Kemudian ini boleh nggak langsung disambung dengan urin bagnya? Jawabannya nggak boleh, karena idealnya kita spooling nanti, ya, kita spooling. Nerbekannya di situ kan, kita udah steril nih, jangan kalian ambil tuh, ya. Lebih bagus ini kalian geser, taruh di sini, ya, supaya jangan banjir, ya. Nah, kemudian masukkan dia ini seperti biasa, masukkan dulu, kemudian baru kita sorong dengan pincet.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sorong terus mentok sampai di persimpangan Y itu. Ini juga sering trouble. Kenapa? Karena kandung kemih si manikin ini tidak seperti kandung kemih manusia elastis. Ya. Jadi waktu kita sorong ini nggak bisa dia muter-muter di dalam itu, maka ini mentok nih, nggak bisa lagi. Ya, belum sampai ke Y-nya. Pada pasien yang sebenarnya nggak boleh seperti ini, harus betul-betul mentok sampai ke Y. Maka nanti kalau waktu ujian kalian ada trouble kayak gini, kalian harus ngomong, ya, kateter kita insersikan sampai Y. Sudah? Sampai Y. Setelah itu, idealnya lagi, kita harus spooling, harus aspirasi dulu dia. Ya, masukkan ke jalur yang ini, tempat keluar urin ini, kita aspirasi. Ini seharusnya ada keluar urin. Ya, itu artinya ujung kateter itu memang betul-betul sudah berada di kandung kemih, bukan berada di uretra. Ya, karena kalau berada di uretra, waktu kita aspirasi itu kencing nggak ada keluar. Setelah kita aspirasi kencing keluar, baru kita isi balonnya. Ya, isi balon. Sudah. Setelah isi balon, baru ini kita tarik. Ya, kita tarik sampai ada tahanan. Udah, sekali aja tarik ada tahanan, udah, nggak perlu digini-giniin. Jadi digini-giniin lagi. Ya, nggak perlu. Ya, ini tadi kan masuk gini. Nah, gini. Nah, ini idealnya. Sampai Y gini. Sudah kita isi balon, sudah kita tarik pelan sampai ada tahanan seperti ini, sudah cukup. Kemudian baru ini kita sambung. Nah, lihat. Menyambungnya di mana nih? Yang kanan atau yang gini? Kanan, ya. Nah, senior kalian itu dulu ada yang nyambungnya di sini. Pasti nggak bisa memang. Karena memang bukan ini konektornya, ya. Keringat-keringat yang menyambung ini nggak bisa. Ya. Sudah. Jadi menyambungnya itu di sini. Sambung. Kemudian ini kita keluarkan. Walaupun gak usah panik. Nanti udah disambung terus panik dia. Cuman mengeluarkan ini. Ya. Ya, ujian itu memang panik, tapi jangan sampai panik kali lah. Sudah, baru kita plaster. Ya, kita fiksasi lah dia ke arah paha pasien ini. Sudah. Kemudian, nah ingat, ini harus diketatkan. Kemudian kita gantung di sisi tempat tidur. Ya, jadi harus kita buat lebih rendah supaya apa? Ada gaya gravitasi untuk mengeluarkan urinnya. Ya, kita ikat, kita gantung, kemudian kita buat dokumentasinya. Kita dokumentasikan hari apa, tanggal berapa, ya, jam berapa kita pasang, kemudian siapa yang memasang, kemudian catat berapa urin yang keluar pada saat kita lakukan pemasangan kateter urin. Itu penting. Volume urinnya berapa, kemudian warna urin pada saat keluar itu bagaimana? Apakah keruh, apakah jernih, apakah pekat, kuning pekat kayak teh, ya, itu harus didokumentasikan. Oke, selesai. Kemudian edukasinya, edukasinya apa kira-kira? Setelah pemasangan, jadi anjurkan kepada pasien itu supaya jangan bolak-balik mengedan, karena dia sering itu pasien, apalagi kalau pasiennya sadar ya, dipasang kateter itu kan ada balon di dalam kandung kemih. Karena ada balon itu dia perasaan rasa mau kencing saja, karena kandung kemihnya terangsang karena ada balon di situ. Jadi harus kita kasih tahu bahwa dengan adanya balon di situ itu akan membuat perasaan mau kencing saja, tapi tak usah diedankan, ya, karena kencing itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Kemudian nanti pasiennya harus kontrol kalau dia mau rawat jalan, kalau dia rawat inap nanti setelah 3 hari atau 7 hari ya, setelah 7 hari nanti kateternya
akan dievaluasi kalau memang perlu diganti diganti. Oke,